Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Faisal Reza pada hari Senin 29 Maret 2021. RDP ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, Direktur Utama PT Kimia Farma, Nurjahyo Walujo Wibowo, dan Direktur Utama PT Indo Farma, Arif Pramuhanto. Ketua Komisi 6 Faisal Reza membuka RDP bersama PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indo Farma, dan RDP ini digelar guna membahas beberapa hal terkait kesiapan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin COVID-19. Rapat ini sudah dengan persetujuan pimpinan DPR, pelaksanaan rapat bisa dilakukan dengan tatap muka maupun secara virtual, di mana dalam persetujuan itu mengacu pada pasal 226 ayat 3 Peraturan Nomor 1 2014 tentang tata tertib dan diliput live streaming oleh TV Parlemen dan diikuti oleh jajaran media-media lainnya yang bersumber dari TV Parlemen. Tentang tata tertib keanggotaan itu tercatat yang ada secara fisik maupun secara elektronik, dan itu tercatat di dalam list partisipasi dan aplikasi yang mana dalam ketentuan ini paling banyak fisik kehadirannya adalah 20%, dan quorum dinyatakan dari kehadiran fisik maupun kehadiran secara virtual. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari informasi sekretariat secara fisik dan secara virtual telah dihadiri 23 anggota DPR dan juga 9 fraksi. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan keyakinan untuk kita tetap memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kaitan wabah COVID Corona ini, maka rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam RDP ini, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, menyampaikan beberapa hal terkait ketersediaan vaksin. Ia menuturkan sudah ada beberapa jenis vaksin yang akan digunakan dan disetujui oleh pemerintah. Salah satunya adalah Sinovac yang sudah digunakan lebih dulu untuk program vaksinasi pemerintah. Vaksin sendiri untuk program pemerintah itu dari keputusan Menteri Kesehatan itu sudah ada beberapa jenis vaksin yang sudah disetujui untuk menjadi vaksin program pemerintah. Di antaranya adalah Sinovac, ini yang sekarang yang porsi paling besar dari vaksin yang tersedia sekarang, yang kita lagi lakukan juga program vaksinasinya di seluruh Indonesia. Ini sudah berjalan sampai bulan Maret ini, di mana 3 jutanya itu sudah kita berikan untuk tahap pertama yang vaksin jadi yang kita impor. Itu sudah dilakukan semuanya untuk semua nakes dari bulan Januari sampai bulan Maret kemarin. Kemudian juga prioritas keduanya seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi juga sudah kita lakukan, baik ini dilakukan di Vaskes-Vaskes, Puskesmas yang ada di Kabupaten Kota Madia maupun dari beberapa sentra vaksinasi massal yang dilakukan di beberapa kota kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Kemudian juga ada segera nanti sekitar Q2 kita juga akan segera masuk vaksin Novavax. Ini juga lagi berproses. Kita lagi melakukan trailing submission-nya ke Badan POM karena memang di beberapa negara juga uji klinis tahap 3-nya lagi proses finalisasi dan juga akan segera mendapat EUA dari Badan POM setempat. Kemudian AstraZeneca ini ada 2 mekanisme yang kita dapat. Satu yang sifatnya donasi atau gratis dari COVAX atau Gavi, COVAX Facility, itu sudah mulai masuk awal Maret kemarin sekitar 1,1 juta dosis dari total sekitar 54 juta dosis yang mungkin akan menjadi supply untuk Indonesia dari COVAX ataupun dari Gavi. Di samping itu juga ada yang sifatnya B2B, sementara Bio Farma dalam proxy ini dalam hal ini sebagai proxy dari pemerintah. Kita B2B agreement dengan AstraZeneca sebesar 50 juta dosis. Ini tentunya juga akan segera masuk, kita harap di Q2 nanti akan segera masuk ke Indonesia. Inilah 3 jenis vaksin yang sekarang ini akan sebagian besar akan menjadi bagian dari program vaksinasi pemerintah dari tahun 2021 sampai nanti Q1 2022.